Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus, kami sungguh bersyukur karena 2025 kami sedang jalani sampai nanti penghujung tahun ini. Terima kasih di 2024 Engkau sudah pimpin dan sertai kami. Banyak berkat yang Engkau berikan dan banyak pergumulan yang sudah selesai. Kiranya Tuhan yang menolong kami dan memimpin kami tahun 2025 ini, apapun aktivitas kami dan kegiatan kami, tentulah ada banyak kesulitan, kekurangan, keterbatasan, tetapi di dalam Tuhan Engkau memberikan kepada kami solusi yang terbaik. Beri hikmat bijaksana untuk tiap-tiap kami dalam komunitas kami supaya apa yang direncanakan berjalan dengan lancar. Bapa, kami mau mendengarkan firman-Mu, renungan-Mu, kebenaran-Mu dari hamba-Mu yang terbatas. Kiranya Engkau menolong dan memberikan pencerahan agar firman yang kami dengar, firman yang kami renungkan dapat kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Jangan biarkan kami hanya jadi pendengar dan penyimak atau penganalisis firman, tetapi kami tidak melakukannya. Tolong kasihani kami Tuhan, tolong pimpin dan berikan kekuatan kepada kami. Baik hamba-Mu yang menyampaikan maupun kami sekalian yang mendengarkan. Terima kasih Bapa, dalam Kristus kami sudah berdoa bersyukur kepadamu. Amin. Firman Tuhan yang saya ingin sampaikan dan renungkan bagi kita semua, temanya itu kehendak Allah dan kebebasan manusia. Kehendak Allah dan kebebasan manusia. Kalau kita menelusuri di dalam Kejadian pasal 1 ayat 26, 27, 28, kita mengetahui bahwa Tuhan Allah menciptakan kita menurut gambar rupanya. Kehendaknya ialah kita mengelola bumi, menata bumi, memelihara bumi, tuan atas bumi yang disebut sebagai penata layan. Kita diberikan hak, tanggung jawab oleh Tuhan untuk menjadi penata layan. Dan tentunya kita tahu bahwa di sana ada covenant dari Tuhan berkaitan dengan itu. Itulah yang dinyatakan Tuhan dalam Kejadian 2 ayat 15 sampai 17. Kita bersyukur karena ditata dan diatur sedemikian rupa keberadaan kita sebagai gambar rupa Allah, sebagai penata layan tuan atas bumi ini. Dan yang menarik adalah kehendak Allah ini bersamaan dengan pemberian Tuhan kepada tiap-tiap kita adalah sebagai pribadi yang punya kebebasan. Nah, kalau kita bicara kebebasan, tentunya ini sesuatu yang sangat diharapkan dan sangat diminati oleh banyak orang. Sampai sekarang, kebebasan. Kebebasan adalah sesuatu yang inherent pada diri tiap orang. Jadi tidak mungkin hilang, tidak mungkin lenyap, kecuali orang itu meninggal dunia. Jadi setiap kita punya kebebasan. Kebebasan berpikir, kebebasan berkehendak, kebebasan berafeksi. Kebebasan-kebebasan itu ada yang tampak kelihatan dari fenomena, gejala-gejala, peristiwa-peristiwa yang kita perhatikan, dan juga ada yang tidak nampak karena itu ada di dalam pikiran kita, itu ada di dalam hati kita. Nah, kebebasan itu yang kalau kita baca di dalam Kejadian 3 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-7, kita mengetahui bahwa manusia dengan kebebasannya diberikan suatu peringatan, jangan makan buah pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat. Tetapi karena kebebasannya itu, manusia mengambil satu keputusan, yaitu memakan buah pohon pengetahuan yang baik dan jahat. Tentu di-trigger oleh ular yang menjadi sesuatu yang membuat manusia terpikirkan itu apa pohon pengetahuan yang baik dan jahat. Nah, ini adalah konteks dari mana manusia menjalankan atau melakukan atau menghidupi kebebasannya dalam konteks di bumi ini. Kebebasan. Dan manusia menyadari adanya kebebasan itu. Ini yang perlu kita ketahui bahwa saya, Bapak, Ibu, Saudara sekalian adalah orang-orang yang tahu dan sadar ada kebebasan pada diri. Tidak bisa ditolak, tidak bisa disangkal, tidak bisa dibuang atau ditekan. Walaupun misalnya dalam satu sistem kehidupan, dalam satu sistem organisasi, dalam satu sistem keluarga, dalam satu sistem kebudayaan, kebebasan tidak bisa ditahan. Ada yang memberontak dengan caranya meniadakan atau menyingkirkan aturan ketentuan yang berlaku, ada yang menolaknya dengan cara untuk tidak bisa melakukan ini dan itu, pembiaran, karena ada kebebasan itu. Kita bukan binatang, kita bukan tumbuhan, kita juga bukan malaikat. Kita manusia yang ada tubuh, ada jiwa, yang menyatu, paradoks di dalam diri kita, sehingga kita sungguh-sungguh kelihatan kebebasannya. Dan itu tidak bisa kita katakan, oh karena saya bebas, saya sesuka hati. Yang menjadi persoalan adalah kalau saya bebas sesuka hati, ternyata tiap-tiap kita punya kebebasan. Kalau tidak ada pengaturan demikian baik dan indah, maka kebebasan kita menjadi liar dan terjadi kekacauan. Seperti yang kita ketahui, kebebasan yang kacau dan liar itu menimbulkan problem. Problemnya adalah kejahatan. Saya maunya ini, yang itu maunya ini, akhirnya tidak bertemu, mana yang lebih kuasa, mana yang lebih hebat, akhirnya saling melukai dan menciderai. Nah, ini yang kenyataannya. Sehingga kalau kita perhatikan bagaimana ada menyalakan Hawa menyalakan ular, sebenarnya untuk menunjukkan aku melakukannya dengan bebas. Kenapa dilarang, kenapa tidak boleh ini?
Dan aku juga bebas menyalahkan orang lain, dan orang lain bebas menyalahkan orang lain, dan ujung-ujungnya adalah kebebasan itu yang disalahkan adalah Tuhan. Tapi konsekuensi logis dari kebebasan yang kita terima itu adalah mungkin kita berbuat baik, mungkin kita berbuat jahat. Itu konsekuensi logis, namanya bebas. Jadi di Eden, saya tahu, saya dengar, saya dapatkan informasi, saya dapatkan pengajaran seperti yang tertulis dalam kitab Kejadian. Di Eden, Adam dan Hawa mungkin berdosa, taat, ikut Tuhan, tetapi juga mungkin melakukan pemberontakan. Jadi itu suatu kondisi, situasi yang tidak bisa kita katakan kok bisa begitu, yang memang konsekuensi logis dari kebebasan yang dikaruniakan Tuhan kepada setiap pribadi. Jadi Bapak Ibu Saudara, kita bisa tahu bahwa itu terjadi. Di Eden kebebasan itu ternyata digunakan untuk melawan Tuhan dengan sadar, dengan sengaja, dan dengan satu konsekuensi bahwa nanti akan mengalami kematian dan kesulitan-kesulitan. Adam dan Hawa tahu itu. Tetapi di luar Eden kita punya kebebasan in sinful. Jadi di dalam keberdosaan kita yang penuh. Di luar Eden ketika Adam dan Hawa itu diusir keluar, kalau kita baca di dalam Kejadian pasal yang ketiga, kita akan tahu benar bahwa Adam dan Hawa itu diusir keluar dari Eden. Eden itu di taman Eden itu adalah di bumi ini. Dan ketika diusir keluar, ya manusia berada di dalam keberdosaan. Di ayat yang ke-24, ia mengalau manusia itu dan di sebelah timur taman Eden ditempatkan nyala beberapa kerub dengan pedang yang bernyala-nyala dan menyambar-nyambar untuk menjaga jalan pohon kehidupan. Mengapa demikian? Karena berpikir Adam dan Hawa kan sudah ada pohon pengetahuan yang baik dan jahat dan pohon kehidupan. Mereka sudah mengambil keputusan untuk makan buah pohon pengetahuan yang baik dan jahat. Itu kebebasan dia, pilihan dia. Kemungkinan itu sudah tersedia dan dia makan. Tetapi ada kebebasan yang belum dia selesaikan, yang belum mereka mau nikmati, yaitu mau makan buah pohon kehidupan. Waktu mereka mau makan, Tuhan tidak kasih. Mengapa tidak dikasih? Karena sudah mengambil keputusan salah. Jadi kalau ambil keputusan yang salah, resikonya jelas. Diusir keluar. Tidak bisa ada toleransi di situ. Tidak ada kompromi di situ. Dan Tuhan tidak mengizinkan itu, bahkan memberikan pengamanan. Keruk-keruk itu sebagai pengamanan untuk buah pohon kehidupan itu tidak dimakan. Ada penafsir mengatakan bahwa kondisi itu bisa terjadi karena memang kalau dimakan, keberadaan daripada Adam dan Hawa selamanya tidak akan tertolong lagi. Kalau makan buah kehidupan itu. Dalam keadaan berdosa. Dalam keadaan bebas melakukan kejahatan. Tuhan di dalam kasihnya mengusir keluar, tetapi kenyataannya memang kita tahu keturunan Adam semuanya akhirnya berdosa kepada Tuhan Allah. Kecenderungan hatinya berbuat dosa. Saya, Bapak Ibu, kita punya kecenderungan hati berbuat dosa. Dari kecil tidak diajarkan kepada Kain untuk membunuh adiknya Habel. Nggak mungkin papa mamanya bilang begitu, Adam dan Hawa bilang begini, Kain, nanti kalau kamu memberikan persembahan kepada Tuhan, dengar ya Abel ya, kalau Tuhan tidak terima persembahanmu, kau bawa adikmu ke padang sana, kau bunuh dia. Itu penghalangmu untuk bisa diterima Tuhan. Nggak pernah orang tua mengajarkan begitu. Dari mana muncul keinginan berbuat jahat, melakukan tindakan pembunuhan? Inherent, karena Adam itu mewakili manusia. Di dalam Adam kita di sana, akhirnya Kain dan Habel, terjadilah peristiwa yang mengenaskan itu. Sampai hari ini, konflik yang pertama itu terjadi dalam keluarga. Lalu konflik berikutnya antar keluarga, konflik berikutnya antar komunitas, konflik berikutnya antar bangsa. Ingin berkuasa, ingin menguasai bumi dengan cara apa yang dia anggap bisa melakukannya. Padahal kita diperintahkan Tuhan, kehendak Allah bergandengan tangan untuk memelihara, menjaga bumi ini. Tetapi karena kehendak bebas kita, kemauan bebas kita, kita tidak mau bergandengan tangan. Kita akhirnya maunya adalah, saya bebas, saya mau jadi tuan sendirian. Maka ada raja-raja yang otoriter, ada raja-raja yang bengis, ada pemimpin-pemimpin yang menakutkan. Karena apa? Karena dengan itu dia merasa bahwa kebebasannya tidak terganggu oleh apapun. Di sisi lain, Tuhan adalah Tuhan yang beranugerah secara umum. Mau apapun kondisinya, situasinya manusia di bawah penghukuman, kalau kita membaca di dalam Roma pasal yang ketiga, ayat yang ke-9 dikatakan demikian, orang yang Yahudi ataupun orang Yunani, semuanya mereka ada di bawah kuasa dosa.
Baru kemudian di ayat 10 sampai ayat 18 dijelaskan kehidupan di dalam kebebasan berdosa. Jadi saya mengambil satu topik dalam bagian ini, no hope, freedom in sins. Jadi bebas berbuat dosa. Jadi di luar Eden, manusia tidak ada lagi kemungkinan yang lain kecuali berdosa kepada Allah. Tidak ada lagi kemungkinan yang lain. Kalaupun ada manusia, saya dan ibu bapak bisa berbuat baik, itu karena anugerah umum Tuhan. Dan respon manusia terhadap anugerah umum Tuhan itu menimbulkan sebuah kelembagaan-kelembagaan yang resistant of sins, menahan saja. Tapi keberdosaan pada diri manusia itu tidak bisa diselesaikan dengan segala usaha manusia. Apa saja lembaga-lembaga yang diperkenan Tuhan untuk bisa menjaga supaya dosa jangan makin banyak, makin luas, makin menakutkan. Baik di dalam komunitas, dalam keluarga. Yang pertama tentu keluarga. Dengan keluarga kita mendapatkan banyak pengajaran, nilai-nilai luhur dari papa mama kita, dan dari keluarga kita mendapatkan suatu contoh supaya kita bisa berbuat baik kepada anggota keluarga. Dalam budaya kita diajarkan tradisi-tradisi baik supaya kita bisa menghargai, menghormati, dan menerapkan apa yang baik menurut apa yang sudah diajarkan leluhur-leluhur kita dalam komunitas budaya kita. Di pemerintahan kita bersyukur masih ada aturan-aturan yang memberikan kepada kita ketentuan, tidak sembarangan. Bayangkan kalau saya bebas menggunakan kendaraan di jalan tol tanpa ada satu warning, hanya maksimal 120 km per jam, tetapi ada orang yang punya mobil bagus banget sehingga dia bisa berkendara sampai 160 km per jam. Masing-masing punya kemampuan itu dan kebebasan itu. Kalau tidak ada aturan itu, bisa menimbulkan persoalan yang sangat menakutkan dan mengenaskan. Pemerintah itu dihadirkan Tuhan paling tidak untuk menjaga kebebasan kita jangan liar, jangan chaos. Maka ada yang mengatakan lebih baik ada pemerintah sekalipun itu otoriter daripada sama sekali tidak ada pemerintah. Yang keempat adalah pendidikan. Melalui pendidikan kita tahu bahwa kita diajari bagaimana membaca, menulis, memberikan diri untuk dibimbing oleh guru-guru kita dari TK, SD, SMP, SMA. Di perguruan tinggi kita diajari bagaimana berpikir, menggunakan logika kita, cara menyelesaikan permasalahan, dan bagaimana kita mengembangkan ilmu pengetahuan untuk peradaban. Itu adalah lembaga-lembaga yang diizinkan Tuhan, yang dikaruniakan Tuhan untuk resistant of sins. Supaya kebebasan kita itu tidak liar, tidak chaos, tidak menimbulkan problem. Tapi kenyataannya tetap aja ada perang, tetap aja ada diskriminasi, tetap aja ada korupsi, tetap aja ada kejahatan-kejahatan seperti judi online, seperti narkoba, dan yang lain-lain. Itulah kenyataan dari fakta kehidupan kita. Jadi di luar Eden, kita pasti berada di dalam murka Allah. Satu tulisan yang ditulis oleh Jonathan Edwards berjudul Orang Berdosa di Tangan Allah yang Murka. Jadi kita sebenarnya di tangan Allah yang murka. Tinggal selesai kita kalau Tuhan tidak kasih kesempatan untuk kita mengalami baiknya Tuhan dalam hidup kita. Selesai. Kita tidak bisa punya kekuatan lain. Kita tidak bisa mengatakan, Tuhan tolonglah saya karena saya baik. Bukan karena saya baik Tuhan memberikan kasih karunia secara umum, tapi karena Tuhan baik maka dia berikan hujan kepada siapapun, berikan mentari pada siapapun, bahkan memberikan sumber daya alam kepada siapapun. Nah, ini kebebasan manusia di dalam dosa, di dalam murka Allah, tetap di dalam pertolongan anugerah umum. Tapi ada bagian ketiga, stages yang ketiga yang perlu kita renungkan adalah kita di dalam Kristus. Ibu bapak, saudara, saya, kita sekalian ada di dalam Kristus. Maka kebebasan kita berbeda dengan kebebasan kita yang waktu itu di luar Eden. Karena apa? Karena di dalam Kristus, Kristus memerdekakan kamu dari perbudakan dosa. Itu sebabnya orang-orang Farisi, orang-orang Saduki, orang-orang Israel atau Yahudi mengatakan, kapan kami diperbudak? Kapan kami tidak bebas? Kami bebas kok. Iya, kamu bebas melakukan ibadah, melakukan semua ritual keagamaan. Kamu bebas di wilayah tanah Kanaan ini, tanah Palestina ini, karena memang pemerintah Romawi tidak serta-merta seperti daerah lain yang dikuasai untuk bisa mengatur kamu sesuai dengan hukum Romawi. Kamu bebas melakukan itu karena memang ada spesial diberikan kepada bangsa Israel. Tetapi apakah kamu betul-betul bebas? Jawabannya tidak. Kamu diperbudak oleh dosa. Maka Tuhan katakan, kamu percaya sama aku baru kamu merdeka. Bebas. Siapa yang nggak mau bebas dari kesulitan? Nggak ada. Ibu bapak, saudara, kalau mau katakan kita mau bebas dari sakit, kalau bisa nggak ada sakit dalam hidup kita. Kita bebas dari kesulitan, kemiskinan. Kalau bisa, begitu saya kerja 1 jam dihitung $300 begitu ya. Siapa yang nggak mau menikmati kebebasan seperti itu? Terus makan apa saja nggak sakit? Ya nggak bisa juga. Tapi faktanya nggak bisa. Kita limited edition. Terbatas kita. Waktu bayi kita dibatasi oleh makan minumnya seperti itu saja. Nggak mungkin anak bayi saya berikan misalnya dulu sekitar 27 tahun yang lalu, begitu lahir saya bilang, kamu mau Pizza Hut atau mau Kentucky kau? Nggak mungkin saya kasih. Nah, nggak bisa. Ada limitasinya. Sekarang saya sudah mau makan yang enak-enak, nggak bisa, ada limitasi lagi.
kolesterol lah, darah tinggi lah, ya kan, macam-macam itu. Dilimitasi, padahal bisa sekarang beli, tapi nggak boleh. Ada limitasi. Saya mau bebas dalam benak kita. Nanti deh, kalau saya dapat rezeki cukup, dapat banyak, saya barulah bisa jalan ke Raja Empat, ke Thailand, ke Kutub Utara atau Kutub Selatan begitu ya. Tetapi nggak begitu sampai sana, dingin banget rupanya. Mendingan kembali ke Indonesia. Kita seperti itu. Ternyata alam pun memberikan kepada kita batasan-batasan. Tubuh kita pun diberikan batas-batasan. Kita mau bebas, mau mikirkan segala sesuatu apapun, termasuk bebas menjelek-jelekan Tuhan. Tapi ada batasannya juga. Apalagi yang harus kita jelekkan Tuhan? Sekarang banyak orang yang menjelekkan Tuhan karena sebenarnya dia sakit hati dengan Tuhan, tanda kutip. Kenapa sakit hati dengan Tuhan? Karena apa yang didoakan nggak berhasil. 2024 nggak dapat. Tuhan, aku udah berdoa loh setiap hari berlutut, tapi nggak dapat juga tuh. Aku udahlah, musuhan. Kalau orang Medan musuhan tuh pakai jari kelingking, musuhan kita ya, musuhan. Udah. Tapi apa benar kita musuhan sama Tuhan? Tuhan kasih hidup kita, kan tetap aja. Jadi kebebasan manusia di luar Eden. Kalau Eden kan harusnya bisa ada pilihan-pilihan. Makan buah pohon pengetahuan baik dan jahat, atau makan buah kehidupan. Sudah nggak ada lagi, Ibu Bapak. Nggak ada pilihan itu lagi. Kita mau kita sendiri. Maka musuh terbesar kata Tuhan Yesus apa? Bukan setan, bukan orang lain, diri kita. Sangkal diri, pikul salib. Sangkal diri kan kita, pikul salib ya kita. Masa gue sangkal diri boleh lo yang pikul salib gue? Ya nggak bisa. Nah ini kenyataan, Ibu Bapak. Jadi inilah yang disebut dengan kebebasan. Kebebasan di luar Eden itu ya begitu. Jadi bebas sampai ada orang-orang yang bebas telanjang, di komunitas telanjang. Ada komunitas LGBT bebas. Dia nggak tahu kebebasan dia terkorup dengan dirinya sendiri. Kalau andai kata apabila satu komunitas LGBT nggak mau menikah dan tidak mau melahirkan anak, itu kita tunggu aja. Komunitas itu dia hidup tapi jangan diisolasi ya. Tunggu aja 40 tahun lagi, meninggal semua itu. Nggak ada lagi LGBT. Jadi memang perlu namanya isolasi. Kalau ada perjudian, kasih isolasi aja, judul isolasi aja. Sebentar selesai itu. Jadi Ibu Bapak, itulah kita, terbatas, dibatasi saja sudah selesai. Bahkan kita tahu dalam Kejadian pasal 5, ada orang yang umurnya sampai 965, namanya Metusela. Kalau Bapak Ibu lihat Kejadian pasal 5 itu umurnya banyak sekali ya. Sampai 965, ada majen 935 tahun umurnya. Saya sih hanya berharap doa saya 90 tahun cukup kalau Tuhan kehendaki. Tetapi Alkitab mengatakan 70 tahun udah sakit-sakitan kalau 70 tahun lewat. Saya menyaksikan sendiri kakek nenek saya 70 tahun, 80 tahun, 90 tahun sampai 100 sudah susahnya bukan main. Semuanya di tempat tidur Bapak Ibu. Semuanya di tempat tidur. Jadi kita terbatas. Aku mau bebas. No, tunggu dulu. Kamu dibatasi oleh dirimu, kamu dibatasi oleh lingkungan sistem kehidupanmu, kamu dibatasi oleh alam. Jadi yang dimaksud Tuhan adalah di dalam Kristus kita punya kebebasan yang betul-betul bebas, yang sejati. Itu apa? Kalau begitu, itu hanya imajinasi, ilusi, atau sebuah hayalan, atau halusinasi. Kan ada orang yang narkoba tuh halusinasi, kalau nggak ada duit dia milih lem ibon, gitu ya. Ngebon namanya, di pojok-pojok gitu ya, sisa-sisa bangunan dia ambil. Ada yang begitu. Itu anak-anak sekolah sudah banyak begitu. Dia gak punya duit dari papa mamanya, gak dikasih, lakukan itu. Punya duitnya untuk judul online yang pakai handphone. 1.000 slot, 1 slot, 1.000, 1 slot, 5.000. Menakutkan. Jadi kalau begitu yang namanya merdeka di dalam Kristus tidak lagi di luar Eden, tetapi di dalam Kristus itu seperti apa? Ibu Bapak, itu hanya mungkin untuk kita yang dikasih karunia secara khusus. Kalau tidak ditarik Tuhan dari kegelapan ke dalam terang, impossible kita punya suatu hati yang betul-betul menikmati kebebasan di dalam kondisi kesulitan apapun. Tidak mungkin. Kalau di dalam Kolose, surat Paulusnya kepada jemaat itu, ada satu ayat yang menarik hati saya dari dulu sampai sekarang. Mengapa demikian? Karena ayat ini memberikan gairah di dalam hidup saya dan memberikan dorongan kepada saya. Dikatakan di dalam Kolose 1 ayat 13, Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Di dalam Dia kita memiliki penebusan kita, yaitu pengampunan dosa. Melepaskan kita dari kuasa kegelapan, melepaskan kita dari hidup di luar Eden, menjadi masuk ke dalam Kristus. Di dalam Kristus Dia tarik kita, dan disitulah kita menikmati namanya kebebasan yang sejati.
Bukan berarti tubuh kita tidak lagi tidak terbatas, lalu roh kita datang berjumpa dengan Tuhan, begitu keluar. Kalau dalam dunia mistis itu ada roh itu keluar dari tubuh terus bertemu dengan Tuhan di langit ketujuh, nanti ketemu dengan Tuhan, wah enak sekali di surga gitu. Enggak, itu mitos. Jangan percaya Bapak Ibu kalau begitu. Itu mitos, legenda Persia itu. Itu banyak seperti itu. Masuk ke sana lalu kita semedi mengosongkan pikiran, itu juga mitos. Mana mungkin pikiran bisa dikosongkan? Waktu mengosongkan pikiran pakai pikiran nggak pakai. Nggak mungkin nggak mengosongkan pikiran nggak pakai pikiran. Mematikan emosi bisa nggak? Nggak bisa, karena harus pakai emosi. Jadi ada pemikiran-pemikiran manusia mencoba keluar dari di luar Eden itu, di dalam dosa itu, mau bebas dari hal itu, nggak bisa. Kita seringkali memanipulasi diri kita. Coba pikirkan Ibu Bapak. Seringkali kita memanipulasi diri kita. Nggak usah orang lain dulu ya, diri kita sendiri. Sekarang Ibu Bapak jujur saja, mau ikut devosi atau tidak sebenarnya kalau tiap pagi, hari Jumat? Bebasnya pasti nggak mau. Maunya karena mandatori, ya sudahlah ikutlah. Saya ngomong sama anak saya, kamu hari Minggu sebenarnya mau ikut ibadah atau nggak maunya tidur, Pak? Kalau kami di rumah biasa sudah terbiasa dengan jujur apa adanya ngomong gitu, nggak sembunyi-sembunyi. Ya karena bapaknya juga begitu apa adanya, nggak ada sembunyi-sembunyi. Nggak suka ya senang-senang. Cuman orang kan banyak orang kaget-kaget mendengar kalau tindakan-tindakan saya. Orang maunya nggak begitu, harus sembuh, harus begini, ndak. Saya tanya, kamu mau ke gereja ikut Tuhan terpaksa atau enggak? Ngantuk, Pak. Ya udah, nanti sore aja. Kalau saya juga nggak mau, ya udah kamu ibadah online. Nggak mau, Pak. Ya udah kamu tidur aja. Saya berikan kebebasan kepada anak saya karena dari kecil sudah dididik, sudah dilatih ke sekolah minggu. Kebebasan, bebas ambil keputusan. Karena kamu di dalam Kristus. Sampai ambil keputusan, Pak, kita nggak ke gereja. Mereka yang mengingatkan. Pak, kita nggak berdoa dulu. Pak, kita nggak memuji Tuhan dulu, dan sebagainya. Nah, karena di dalam Kristus ada kebebasan pilihan itu dan memampukan kita untuk ini benar, ini salah, ini baik, ini jahat. Kenapa kita punya keputusan yang itu? Karena kita diberikan kuasa oleh Tuhan untuk itu. Walaupun di dalam Kristus kita in proses ada namanya progressive sanctification. Ya jatuh bangun biasalah. Jangan menghayal bahwa kita di dalam Kristus di bumi ini pada tubuh yang seperti ini kita sempurna. Adalah sangat aneh kalau ada orang mau melihat pendetanya sempurna, dosennya sempurna, gurunya sempurna, orang tuanya sempurna, pemimpinnya sempurna. Itu tidak akan ditemui. Bapak Ibu tidak akan menemukan itu. Sosok-sosok yang sempurna nggak ada. Jadi jangan kecewa kalau ada pemimpin, ada orang-orang di sekitar kita yang kita idolakan ternyata jatuh. Ya aku bisa ya. Gak nyangka loh dia seperti itu. Kalau saya sangka. Karena manusia masih. Di dalam progressive sanctification kita, sebagai orang yang di dalam Kristus, punya kebebasan. Kemungkinan kita bisa berdosa masih ada, Bapak Ibu. Masih ada. Jangan berpikir kalau saya sudah belajar dan mengajar bertahun-tahun di universitas, lalu saya sudah mengajarkan tentang cinta, kasih, kebaikan. Memang nggak ada sebersit pun, sedikit pun kalau dilukai bilang, gitu. Nggak ada. Ada pasti. Cuman ada remnya. Nah, ini menarik. Begitu kita mau pakai kebebasan kedagingan kita, karena kita di dalam Kristus ada remnya. Roh Kudus akan bilang, Ruth, jahat loh itu. Jadi belum sempat action, tapi dalam pikiran kita sudah berdosa kepada Tuhan. Langsung stop. Ada remnya dari Roh Kudus, ada remnya dari firman, ada remnya dari orang sekitar kita. Lo kok gitu sih, Ruth? Iya ya. Bersyukur kalau teman-teman ada saling menegur. Kan kasihan sekali, biarin aja deh, suka hati dia, mau ngapain kek. Sedih banget ya punya teman kalau kayak begitu. Punya orang tua, punya keluarga seperti itu, menakutkan. Jadi ibu bapak, kita bersyukur karena kita di dalam Kristus. Kalau tidak, nggak jauh buruknya kita walaupun kita beragama Kristen, tidak jauh buruknya kita dengan orang lain. Jadi bagaimana kita bisa melakukan kehendak Allah dan kebebasan manusia? Bersyukur karena Tuhan tarik kita dari dalam gelap ke dalam terang dan kita sekarang ada di dalam Kristus. Yohanes 15 ayat 5 dikatakan apa? Kamu tidak dapat berbuat apa-apa kalau tidak di dalam aku. Kalau di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. No hope, nggak ada harapan. Tidak ada namanya progresif untuk kita memperbaiki diri. Nggak ada. Ya udah gini-gini aja. Lagunya pun, lagu sekolah minggunya pun hari lepas hari, ya begini-begini saja. Nggak ada satu dorongan gairah untuk oke, aku mau lebih baik, better, mesti better, lebih better lagi. Nah itu yang harus kita kerjakan ibu bapak di dalam Kristus. Karena nantinya kita di sorga berarti kita tidak lagi mungkin berdosa. Kalau di Eden kita masih
mungkin berdosa, mungkin tidak berdosa. Kalau di sorga, kita tidak mungkin lagi berdosa, kita hidup di dalam damai sejahtera, sukacita, kebahagiaan dan sebagainya. Nanti, tapi persoalannya nanti, sekarang dalam persoalan hidup kita. Kalau gitu dipercepat sajalah. Bagaimana percepat? Ada orang yang mempercepat sampai ke surga. Kalau sampai dia di sana, ada tabung. Kalau ibu bapak pernah lihat di mana di luar negeri, saya lupa di Swiss atau di mana itu tabung yang mau boleh mengakhiri hidupnya masuk ke situ dan nyaman di situ, pelan-pelan menghirup, terus inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, langsung kubur. Ada yang begitu, ada yang seperti itu, ada yang nggak sabaran lu, susah banget hidup ini, ke lantai berapa begitu ya, lompat. Ada yang begitu. Jadi ibu bapak nggak usah instan untuk menuju surga. Ya, jangan instan, karena kita di dalam Kristus sudah jadi warga kerajaan surga. Nggak usah instan, cepet-cepet di sana. Memang Paulus mengatakan semua makhluk sama-sama mengeluh. Benar. Mana ada orang Kristen terus menerus mengatakan, aku bersuka cita. Loh, betul kamu bersuka cita? Iya. Tapi istrimu sakit, anakmu susah, keluargamu begini. Kamu betul bersuka cita? Enggak sih, sebenarnya aku sedih juga. Berarti bisa munafik. Kita bergumul di situ, berjuang di situ. Dan disitulah kemenangan iman kita. Bagaimana? Karena Roh Kudus mengingatkan kita. Kamu akan dihibur, kamu akan dituntun dalam seluruh kebenaran. Nah, itu di dalam Kristus. Kebebasan kita di dalam Kristus, itulah ada kekuatan baru, ada pengharapan, ada satu transformasi dalam hidup kita. Mari kita berjuang ibu bapak, hidup di dalam Kristus dengan merdeka. Nggak perlu takut dengan apapun. Saya makin dekat harinya Tuhan menjemput saya makin sadar bahwa hidup ini nggak perlu ditakuti. Hidup ini dijalani, dinikmati. Sehingga kita bisa bebas berdoa, bebas memuji Tuhan. Mau kerja apa, kerjakan dengan perfect. Gagal, ulangi lagi. Susah ya, kita minta penghiburan dari Tuhan. Dilukai orang, belajar mengampuni. Ditipu sama orang yang belajar untuk digunakan nama kita, profil nama kita, bahkan sebuah data kita dipakai untuk orang lain melakukan kejahatan. Ya kita nggak bisa bilang apa-apa, ya kita bilang mengampuni, kita bisa jaga diri, itu aja. Ini apa yang saya ceritakan pengalaman-pengalaman saya ibu bapak. Saya nggak tahu ibu bapak punya pengalaman apa. Dirampas hak kita, ya kita kasih. Hak warisan dari orang tua diambil, silakan. Belajar enjoy, nikmati hidup, itu susah sekali. Maka langkah pertama adalah sadar diri, kita ini rapuh. Minta belas kasihan yang kedua. Yang ketiga, tetap bersandar bersyukur kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, hari ini ada sebagaimana adanya aku, pimpin aku. Dan yang terakhir, tetap memuji Tuhan. Kreatif, produktif, inovatif. Jangan sampai berhenti. Bagaimana caranya bisa melakukan itu? Multitasking produktif. Nggak melulu hanya khotbah saja saya. Nggak melulu saya hanya baca Alkitab saja, tulis buku, tulis artikel. Nggak melulu itu. Pergi sekali-sekali ke samping, ada lahan, tanam cabai. Pergi lihat ke kandang dogi saya ajak bercanda. Ajak istri nonton, makan bersama. Ajak anak-anak main ludo. Hidup ini nikmati gitu. Di dalam Kristus ada kebebasan begitu. Ibu bapak jangan fokus terus, kan stres itu. Burn out nanti lama-lama. Burn out, stres, depresi, nanti konseling kohop. Sudah ada, kita sudah lihat, saksikan sendiri orang-orang yang mesti dikonseling. Kemarin ketemu di kelas, wah saya udah stres banget pak, udah stres banget. Nanti konseling ya pak. Kalau sama saya kan ada hope, jangan lewat saya, nanti problem. Kita ada ketentuan berlakunya. Begitu ibu bapak. Tapi kalau secara personal di luar kampus, saya selesaikan boleh, ayo kita ngobrol. Ngobrol sama saya itu bukan begini, di warung kopi ibu bapak. Ngobrol, minum di satu tempat, kita ngopi, ngobrol asik, 1 jam, 2 jam, makan roti, minum kopi, selesai berdoa, nggak ada masalah. Semangat lagi. Begitu ya Bapak Ibu ya. Mari kita menikmati kebebasan di dalam Kristus. Kehendak Allah, kita di dalam Kristus. Kebebasan kita bersyukur, kita mesti di dalam Kristus. Kiranya apa yang saya sampaikan, sharing saya bermanfaat bagi Ibu Bapak dan realistislah hidup ini di dalam Kristus. Mari kita berdoa. Bapak, terima kasih untuk firman yang hamba-Mu elaborasi dari berbagai kebenaran firman-Mu dan tentunya dari pengalaman bersama dengan Engkau. Sharing hamba yang terbatas biarlah menggugah hati Bapak Ibu Saudara yang ada di tempat ini supaya bisa bergairah lagi hidup di tahun 2025 dengan berbagai pergumulan dan persoalan, tetapi menikmati hidup dengan sukacita. Terima kasih Bapak, dalam Kristus kami berdoa, kami bersyukur. Amin.